Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, perkenalkan saya Windy Darmadi Putri dengan NIM D1A220153. Nah, saya kelas Farmasi 1B. Di sini saya masih kelas semester awal ya teman-teman. Dan saya akan menjelaskan mengenai rukun iman dan ciri-ciri orang beriman. Kira-kira rukun iman ada berapa ya? Terus apa aja sih? Dan ciri-ciri orang beriman itu kayak apa ya? Kalau teman-teman mau tahu, jangan lupa simak video sampai akhir ya. Jadi, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat, rukun iman kepada kitab Allah, rukun iman kepada Rasul, rukun iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir adalah rukun iman kepada qada dan qadar. Kira-kira penjelasannya apa ya? Lanjut video berikutnya. Penjelasan yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Allah merupakan rukun iman yang pertama dan yang paling utama dalam Islam. Umat muslim haruslah terlebih dahulu mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa di dunia ini hanya Allah lah Tuhan kita, dan seluruh seisi dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat itu seperti apa sih? Jadi, makna dari iman kepada para malaikat Allah adalah untuk mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat. Dan teman-teman, ini yang harus kita ketahui nih, ada ciri-ciri malaikat. Nah, jadi yang pertama, malaikat bukanlah laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat itu tidak tidur. Yang keempat, malaikat tidak menikah dan tidak memiliki hawa nafsu. Maka bisa dikatakan bahwa malaikat adalah makhluk yang paling mulia. Yang keempat adalah malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah para malaikat di alam semesta ini sangatlah banyak dan tidak dapat terhitung. Hanya Allah yang tahu jumlah malaikat yang ada di semesta ini. Namun, ada nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Nama-nama tersebut ada 10 malaikat. Di antaranya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib dan Atid, malaikat Malik, dan juga malaikat Ridwan. Kira-kira apa ya tugasnya? Lanjut ke video berikutnya ya. Yang pertama, tugas dari malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail adalah menyampaikan rezeki atau memberi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yaitu tugasnya peniup sangkakala di hari akhir. Yang keempat adalah malaikat Israel yaitu malaikat pencabut nyawa. Kalau malaikat Munkar dan Nakir tugasnya itu menanyakan ruh di alam barzah. Lalu malaikat Raqib dan Atid itu mencatat amal baik dan amal buruknya ya. Yang keempat, malaikat Malik itu malaikat penjaga pintu neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yaitu penjaga pintu surga. Lanjut ya teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai iman kepada kitab Allah. Jadi, iman kepada kitab Allah adalah percaya kepada kitab-kitabnya. Beriman di sini bermakna meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu, yaitu kitab suci, melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul.
untuk disampaikan kepada umatnya yang berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi hamba-hambanya. Jumlah kitab yang Allah telah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu ada 4. Kira-kira apa aja ya kitabnya? Lanjut. Keempat kitab tersebut itu diantaranya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya kitab apa aja yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul ini adalah artinya setiap muslim meyakini bahwa para nabi dan rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya. Nah, perbedaan nabi dan rasul diantaranya adalah kalau nabi adalah yang menerima wahyu tetapi hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul adalah yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, teman-teman, kita semua sudah tahu ya bahwasannya nabi dan rasul itu beribu-ribu gitu jumlahnya, sangat amat banyak. Bahkan menurut satu riwayat itu ada 124.000 nabi dan 313 orang rasul gitu. Nah, dari sekian banyaknya nabi dan rasul, yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi saja. Kira-kira nabi apa aja ya? Oke, kalau begitu lanjut ya. Nama-nama 25 nabi dan rasul, diantaranya adalah Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Lanjut ya teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Nah, seluruh alam semesta akan hancur dan akan tergantikan dengan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Meyakini hal tersebut merupakan iman terhadap hari kiamat. Peristiwa hari kiamat akan membinasakan seluruh semesta beserta isinya. Peristiwa tersebut terjadi dalam 2 fase, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Dan perbedaannya adalah simak video lanjutannya ya. Jadi, kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi, kejadiannya itu hancur jagat raya namun dengan skala yang kecil. Misalnya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya, yaitu proses hancurnya alam semesta beserta seluruh penghuninya. Kiamat kubro ini merupakan salah satu tanda dimulainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, manusia akan mulai ditimbang dan dipertanggungjawabkan segala amalannya di dunia. Tanda-tanda hari kiamat kubro ini diantaranya seperti munculnya Dajjal, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan lain sebagainya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang terakhir ya teman-teman. Sebagai seorang muslim, kita harus mengakui dan meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuannya, baik yang menurut kita itu baik
maupun yang tidak menyenangkan bagi kita. Namun Allah lah yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita semua. Maka dari itu kita harus tetap berprasangka baik kepadanya dan tetap melakukan tugas sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai rukun iman, mulai dari iman kepada Allah hingga iman kepada hari akhir. Sekarang kita akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang beriman. Di antaranya adalah senantiasa menyadari dan memahami bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah atas izin Allah. Oleh sebab itu, satu-satunya pilihan adalah menerima kenyataan dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Lalu selanjutnya adalah bersikap sabar atas segala hal yang terjadi kepada diri kita. Lalu rajin dan giat dalam berusaha, sebab meyakini tak ada usaha yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan mendapatkan balasannya. Selanjutnya adalah berprasangka baik dan optimis dalam menjalani hidup, dan selalu berusaha tawakal dalam keadaan apapun. Lalu jauh dari kesombongan dan keangkuhan, sebab meyakini semua kelebihan, prestasi, dan keberhasilan yang dicapai hanya karena datangnya dari Allah, karena datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasannya udah selesai, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Untuk kritik dan sarannya boleh langsung di komentar. Jangan lupa like, share, subscribe juga ya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan boleh juga untuk tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.